Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Para pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, masih melanjutkan kajian tafsir surah Yasin. Saat ini kita sudah masuk pada ayat annahum ilaihim la yarji'un wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdharun wa ayatul lahumul ardul maytatu ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdharun. Wa in kullun, dan sesungguhnya adapun setiap generasi, setiap sesuatu, lamma jami'un ialah kesemuanya berkumpul, ya, ladaina di sisi kita, muhdiruna hale orang-orang yang hadir. Jadi kelak semuanya akan dihadirkan, akan dimintai pertanggungjawabkan, akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Hai, maksudnya wa ma kullun, dan tidak adapun masing-masing, illa jami'un ialah kecuali semuanya, ladaina di sisi kita, muhdiruna hale hadir, semuanya, tidak ada satupun yang luput dari masa pembangkitan. Semuanya akan dibangkitkan kembali untuk mempertanggungjawabkan seluruh amal perbuatannya. Wa in, dan adapun in pada lafaz wa in kullul lamma jami'un, quriat ialah dibaca apa? In bitakhfif, dengan takhfif. Jadi ini bermakna qad innah, ya, tetapi dibaca takhfif in begitu. Seakan-akan ini adalah syartiyah, padahal bukan. Nah, inilah kita perlu berhati-hati di dalam menafsirkan Al-Qur'an, karena in yang dibaca itu belum tentu berstatus sebagai syartiyah, bisa saja adalah inna yang ditakhfif, yang dibaca ringan. Takunu, ada apa? In bermakna qad ialah dengan bermakna qad, sungguh-sungguh, yakni bermaksud siapa ki musyrif, inna kulla makhlufin, sesungguhnya setiap makhluk yang diciptakan itu, yujma'u ialah akan dikumpulkan siapa makhluk, yaumal kiamati, di hari kiamat, fi hadratina, di depan kita, ya, di samping kita, di dekat kita. Wa nujazi, dan membalas siapa kami terhadap kullu makhlukin ala amalihi, atas amal perbuatan yang kullu makhluk, inna khairon, jika ada apa amal ialah baik, fa khairun, maka ialah baik, wa in syarron, dan jika amal perbuatannya syarron ialah syarron, fa syarrun, maka ialah syarrun, kama qala alaihi salam, sebagaimana telah bersabda alaihi, ialah semoga atas Nabi assalamu, ma min ahadin illa wa yukallimu rabbuhu yaumal qiyamah, ma min ahadin, tidak ada dari salah seorang, illa wa yukallimu, kecuali akan berfirman atau mengadili siapa Rabbu, Tuhannya, ahad, yaumal kiamat, di hari kiamat. Rasulullah pun juga sudah bersabda bahwasanya ma min ahadin illa wa yukallimu rabbuhu yaumal kiamati, besok Allah sendiri yang akan yukallim yaumal kiamati, mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Walaisa, dan tidak ada apa bainahu, di antara ahad, wa bainallahi, dan di antara Allah Ta'ala, alaihi mahalu Allah. Walaisa, dan tidak ada bainahu ialah di sisi atau di antara ahad, wa bainallahi, dan di antara Allah Ta'ala, alaihi mahalu Allah. Siapa terjemani siapa terjemanu
penterjemah. Fayandur, maka melihat dalika terhadap itulah yukallimu rabbu, siapa labdu hamba yaminan ke kanan wa shimala dan kiri, dia hanya menoleh ke kanan dan menoleh kiri karena tidak paham apa yang nampak di depan matanya. Tidak ada kecuali yang nampak adalah amal perbuatan selama hidup di dunia. Fala yara, maka tidak melihat siapa ahad illa ma, kecuali apa qaddama yang telah berbuat siapa man terhadap mamin amalihi dari perbuatannya man. Para pemirsa, kelak kita akan dibangkitkan kembali setelah kita mati, dan disitulah kita tidak akan mendapatkan fasilitas menerjemah. Tidak ada yang menerjemahkan, tidak ada yang membantu apa yang nampak di dalam pandangan kita setelah kita dihidupkan kembali. Illa ma qaddama min amalina, kecuali hanya amal perbuatan yang telah kita lakukan selama ini, selama hidup di dunia ini. Wa yukallimu rabbuna, Allah akan mengadili kita. Apa yang kita persiapkan, apa yang mau kita sepelehkan, mau kita anggap sesuatu yang tidak bermanfaat. Kalau pelajarannya semacam ini, tentu kita perlu banyak mengambil ibrah. Wa yanduru, dan melihat siapa abad hamba tilqa wajhi, terhadap bertemunya wajahnya siapa abad hamba. Fala yara, maka tidak melihat siapa abad illan naru, terhadap illan naru. Fala yara, maka tidak dilihat apa illan naru, kecuali api. Jadi dia hanya melihat di depannya sudah ada api yang akan mendekat kepadanya. Fa fi dzalikal waqti, maka di dalam waktu itu yus'alu, ditanya siapa hamba an khamsati asya, dari 5 hal. Ketika sudah dibangkitkan, tidak ada penterjemah, tidak ada fasilitas orang yang bisa membantu, ya, dia hanya menoleh ke kanan dan ke kiri, ya, yang tampak hanya ma qaddama min amalina, sesuatu yang telah kita lakukan selama hidup di dunia. Maka apa yang akan ditanya? Ada 5 hal yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Al awwalu, adapun yang pertama, yus'alu, ditanya apa minhu, dari abad, fima, di dalam apa, afnaita, menghabiskan, meniadakan siapa engkau, umraka, terhadap umur, sisa umur kamu. Untuk apa sisa umur kamu itu habis? Itu untuk apa kamu ini diberi kehidupan dengan umur sekian, dengan waktu sekian, untuk apa itu dihabiskan? Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua, wasani fima ablaita syababaka, fima, pada apa ablaita, merusak siapa engkau atau menghabiskan siapa engkau, syababaka, di waktu mudanya engkau. Kamu pernah diberi usia muda, untuk apa kamu perbuat masa muda itu? Yang kedua. Yang ketiga, wastalis, adapun yang kedua, min aina, dari mana, iktasabata, bekerja siapa kamu, malaka, terhadap harta kamu, dari mana kamu mendapatkan harta? Itu juga menjadi pertanyaan. Ya, untuk apa umur yang sudah aku berikan kepadamu selama kamu hidup? Untuk apa masa mudamu? Dari mana kamu mendapatkan harta? 3 hal ini akan dipertanyakan kepada kita. Warabi, dan adapun yang nomor 4, fi ayyi syai'in, di mana-mana suatu, soroftahu, sorofta, menggunakan, menghabiskan siapa engkau terhadap syai', yang ada itu, apapun itu yang kamu pakai, itu gimana itu pertanggungjawabannya? Nah, dari mana itu sebenarnya? Jelas punyamu apa enggak? Dan yang kelima, wal khamisu, adapun yang kelima, ma amilta bima alimta, apa yang telah engkau perbuat dari apa yang engkau ketahui. Nah, apakah amal perbuatan kita itu termasuk amaliyah ilmiyah, atau sebaliknya ilmiyah amaliyah? Kita beramal berdasarkan ilmu pengetahuan, atau jangan-jangan amal kita tidak didasarkan kepada ilmiyah, ilmu pengetahuan. Kita beramal tanpa didasari dengan ilmu. Lalu bagaimana? Benar apa tidak? Sesuai prosedur apa tidak? Sah apa tidak? Itu juga perlu menjadi perhatian. Jadi mari kita itu amaliyah ilmiyah atau ilmiyah amaliyah, ya, kita beramal berdasarkan ilmu, jangan sembrono di dalam urusan agama.
Nah, 5 hal ini para pemirsa akan dimintai pertanggungjawaban kepada kita. Yang pertama, untuk apa kita menghabiskan umur kita, masa muda kita dimanfaatkan untuk apa, harta yang kita dapatkan itu dari mana, fasilitas yang kita punya itu dari mana, dan yang terakhir, yang keempat, yang kelima adalah apakah apa yang kita perbuat apakah sudah berdasarkan kepada ilmu yang kita tahu apa enggak. Nah, itulah yang akan dimintai pertanggungjawaban kepada kita. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semuanya ya dalam kajian tafsir surah Yasin. Ya, wallahu a'lamu bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.